Meskipun kepala silinder ini mengalami patah, di Pakistan tetap bisa diperbaiki. Hanya perlu teknisi menggunakan metode pengelasan panas yang sederhana. Ternyata bisa membuat kepala silinder mesin kembali berfungsi normal. Sementara itu, pemilik truk berat di Peshawar ini mengalami kepala silinder mesin yang tidak sengaja patah menjadi dua bagian. Ada model impor, sehingga tidak bisa membeli suku cadang yang sesuai. Terpaksa, mereka membawa ke bengkel, meminta teknisi mengelas kepala silinder agar dapat digunakan. Namun, karena kepala silinder adalah komponen presisi, teknisi menyatakan biaya Rp7.000 untuk perbaikan sebelum pengelasan resmi dimulai. Pertama-tama, permukaan yang patah harus dihaluskan hingga tepinya dapat membentuk kemiringan tertentu untuk memastikan area pengelasan kepala silinder dapat diperbesar. Setelah teknisi menghaluskan dengan cepat untuk mencegah kerusakan pada saluran katup di dalam saat pengelasan, teknisi juga perlu menggunakan palu untuk melepas semuanya agar saluran tidak terdeformasi akibat panas dan tidak dapat digunakan. Setelah 12 saluran berhasil dilepas karena tidak ada permukaan datar untuk pengelasan langsung, teknisi harus memanfaatkan lubang yang ada di kepala silinder. Dengan mengunci pelat baja menggunakan baut, tidak hanya dapat menjaga kedua bagian kepala silinder tetap level, tapi juga dapat mengembalikan lebar celah yang patah, agar panjang kepala silinder yang diperbaiki tidak berubah. Saat ini, kepala silinder yang diperbaiki dengan dua pelat baja, harus diukur tingkatnya menggunakan penggaris, agar permukaan baja yang tidak rata, tidak mempengaruhi penggunaan selanjutnya. Setelah teknisi melakukan pengukuran dan memastikan tidak ada kesalahan, mereka harus menggunakan penutup untuk menutup lubang oli, agar tidak terjadi penyumbatan pada lubang oli. Untuk kepala silinder butuh kedap udara. Pengelasan dingin jauh dari memenuhi persyaratan penggunaan. Ketika metode pengelasan panas dipakai, seluruh kepala silinder harus dipanaskan dengan pembakaran. Naikkan suhu utama kepala silinder, karena metode pengelasan panas memerlukan kontrol suhu yang ketat. Semakin tinggi suhu, semakin baik hasil pengelasan yang dicapai. Pada saat suhu telah sepenuhnya meningkat, teknisi juga dengan cepat menggunakan semua alat las untuk melakukan pengelasan. Ini adalah larutan las yang dapat mengisi seluruh celah. Meskipun permukaan kepala silinder dilapisi dengan pelat besi untuk isolasi, perlu untuk mencegah penurunan suhu yang dapat menyebabkan pengelasan tidak kuat. Sang ahli harus mempercepat kecepatan pengelasan hingga retakan di permukaan tertutup sepenuhnya alat pengelasan. Namun, karena retakan di kedua sisi berada di bawah pelat baja, stikan kepala silinder tidak akan bergeser. Perlu juga memisahkan pelat baja untuk memakai gergaji las mengisi retakan, agar retakan kecil tidak menyebabkan kebocoran pada kepala silinder. Setelah sang ahli menghabiskan 10 gergaji las, sekarang kepala silinder telah dilas menyatu. Tapi karena tinggi las tidak dapat dikendalikan, sebelum pemrosesan mesin fries, pengamplasan perlu menghindari perbedaan tinggi antara permukaan yang diproses dan permukaan baja yang terlalu besar. Setelah melalui pra-perawatan sederhana, karena bengkel mereka tidak memiliki mesin fries yang canggih, untuk mengembalikan permukaan baja kepala silinder, sang ahli juga perlu mengirimnya ke rekan sejawat berjarak 500 meter menggunakan mesin fries untuk pemrosesan. Sebelum pemotongan resmi, perlu dilakukan pemeriksaan dengan penggaris baja dan alat pengukur katup untuk menentukan ketebalan pemotongan akhir. Selanjutnya, ujung mata pahat harus penuh menempel pada permukaan baja. Dengan menetapkan tinggi sebagai syarat, langkah pertama adalah menangani bagian yang lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah menghilangkan bagian yang lebih tinggi dari permukaan baja, sehingga dengan mengurangi jarak antara keduanya, sang ahli dapat melakukan pemotongan keseluruhan pada permukaan baja untuk mengembalikan tingkat kelurusan permukaan baja asli. Meskipun pemrosesan dengan mesin fries akan membuat kepala silinder menjadi lebih tipis, selama kepala silinder tidak lebih dari 25 kali, setelah diratakan masih bisa digunakan. Namun, setelah pemrosesan selama setengah jam ahli, kepala silinder saat ini belum memenuhi standar penggunaan, dan perlu dilakukan pemotongan ulang pada dudukan katup untuk meningkatkan kesesuaian dengan katup. Setelah sang ahli menangani katup masuk dan keluar agar katup sepenuhnya sejajar dengan permukaan baja, semua katup perlu digosok berulang kali dengan dudukan katup untuk mengembalikan kepala silinder ke kondisi operasi terbaik. Jadi, kepala silinder mesin yang terputus menjadi dua bagian telah diperbaiki dengan metode pengelasan panas. Menurutmu, bagaimana keterampilan ahli asal Pakistan?